Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alfaid dari nomor WP 2021210150 yang akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul pemberlakuan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Hak dan kewajiban sesuatu yang sudah lekat pada diri kita sejak kita lahir, sehingga hak dan kewajiban merupakan hal yang terikat yang tidak bisa kita pisah, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tidak bisa dibeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, semua disamaratakan. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab, harus dilakukan dan dijalankan secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap seorang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib menjadi tugas manusia, membina kemanusiaan. Hak dan kewajiban dalam perspektif Islam. Hak asasi yang paling utama, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak ekonomi, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Hak asasi yang paling utama, yang diutamakan oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas telah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat 5 Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Namun, di balik harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terkandung hak orang lain, khususnya kalangan duafa dari golongan fakir miskin yang dikeluarkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Islam secara tegas melarang praktek perbudakan dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah yang bersumber dari Amr bin As, yaitu ada 3 kategori manusia yang harus sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya. Berikut beberapa pertanyaan terhadap narasumber mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Narasumber dari Kak Rahmi. Jawab: hak adalah sesuatu yang tertanam pada diri kita sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Contohnya, hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan. Kewajiban adalah suatu tanggung jawab yang harus kita kerjakan agar tidak merugikan antara kedua belah pihak. Apakah hak dan kewajiban merugikan atau menguntungkan bagi kita? Narasumber Rahmi lagi. Jawab: tergantung keadaannya, karena hak dan kewajiban ini tidak semua orang menerapinya. Di dalam diri masing-masing akan terjadi kerugian antara kedua belah pihak. 3. Bagaimana cara mempertahankan hak kita sebagai warga negara? Narasumber Nur Azah.
Agar hak dan kewajiban di negara terwujud, kita harus menghargai hak-hak orang lain dan melakukan tanggung jawab yang memang sudah diamanahkan pada kita. 4. Apa yang seharusnya hak kita peroleh dari negara? Narasumber Hafizul. Jawab. Yang pertama, sebagai warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran, dan setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. 5. Mana yang didahulukan, hak atau kewajiban? Narasumber Ifadam. Jawab. Hak, karena hak sudah ada di dalam diri kita semenjak kita lahir, dan setelah hak itu kewajiban karena kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan ke-6. Kenapa hak dan kewajiban tidak boleh dipisahkan? Narasumber Fira. Jawab. Karena keduanya saling bersangkutan. Jika kita hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, maka akan tidak seimbang. Sekian dari presentasi saya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah hak dan kewajiban itu sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Dan jika kedua hak dan kewajiban dipisahkan, akan terjadi ketidakseimbangan. Jadi, kita harus menerapkan hak dan kewajiban pada diri kita masing-masing, dan tanggung jawab yang dilakukan akan berdampak pada kerukunan dalam bermasyarakat. Jika kita melaksanakan tanggung jawab itu dengan benar, maka akan tercipta kerukunan dalam bermasyarakat yang membuat hidup semakin damai. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka akan terjadinya perpecahan antar masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.